Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tilawah dan tafsir ringkas dari juz Amma yang insyaallah taala dirutinkan di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah, sebagaimana sudah diberitahu bahwa pada malam hari ini kita memasuki surat berikutnya setelah bulan lalu selesai dari surat Al-Mutaffifin. Sekarang kita memasuki surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Mari kita mulai dengan tilawah terlebih dahulu. Bisa dibuka surat Al-Insyiqaq. Kita baca dari ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu. Saya dulu baru bersama-sama. Perhatikan tulisannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
al-insyiqaq, di mana kata al-insyiqaq itu merupakan bentuk masdar dari fi'il insyaqqa yang disebutkan dalam ayat yang pertama, ya, di mana insyaqqa itu maknanya terbelah, sehingga al-insyiqaq artinya keterbelahan, ya. Dan yang dimaksud dengan terbelah di sini ialah langit, ya. Langit akan terbelah. Baik, kita baca, ya. Kita perhatikan di ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat." Idza, apa arti idza? Apabila. Idza artinya apabila. As-sama, apa arti as-sama? Langit. Itu bentuk tunggal. Kalau bentuk jamaknya as-samawat. Ya. Jadi bentuk tunggalnya as-sama, bentuk jamaknya as-samawat. Allah mengatakan apabila langit insyaqqat, ya, apabila langit insyaqqat, yaitu terbelah. Artinya pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, ya, beberapa hal yang kelak pasti terjadi, ya, tatkala hari kiamat tegak. Yang pertama diantaranya ialah bahwa langit yang kita lihat ini, langit yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, itu nanti tatkala tegaknya hari kiamat akan terbelah, ya, akan terbelah dan pecah. Luar biasa. Padahal langit, kita perhatikan, makhluk Allah yang sangat luas. Allah Ta'ala menciptakan langit tanpa tiang, tidak rubuh dan tidak runtuh. Beda dengan bangunan yang dibuat oleh manusia, itu butuh tiang untuk menopangnya. Kalau tidak ada tiang maka akan rubuh. Berbeda dengan langit, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita saksikan langit yang sangat besar ini bisa kokoh tanpa adanya tiang. Dan ternyata langit makhluk Allah yang sangat besar tersebut nanti ketika tegaknya hari kiamat akan mengalami keterbelahan, terbelah dan pecah. Subhanallah. Ada demikian. Lanjut di ayat 2-nya Allah Ta'ala berfirman, "Wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Wa arti wa dan, kemudian adzinat, ya, adzinat. Adzinat di sini maknanya ialah patuh, tunduk, manut, taat. Artinya di ayat kedua ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa langit makhluk Allah yang sangat besar ini itu sangat patuh, tunduk, manut dan taat kepada, ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah mengatakan wa
perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada demikian. Luar biasa. Jadi, ya, langit nanti ya akan mendengar perintah Allah Rabbnya dan akan menaati Allah untuk terbelah. Dan memang sudah sepatutnya, sudah sepantasnya langit itu mendengar perintah penciptanya dan menaatinya. Ada demikian. Karena Allah lah yang telah menciptakannya, menguasainya dan mengatur urusannya. Pelajaran yang bisa kita petik adalah langit saja, makhluk Allah yang luar biasa, sangat besar, ternyata begitu patuh dan tunduk manut kepada Sang Pencipta. Maka ini menjadi nasihat dan pelajaran bagi kita semua sebagai manusia, yang sebetulnya kalau kita bandingkan, manusia ini merupakan makhluk yang kerdil sekali, kerdil, kecil dan lemah. Sudah sepatutnya kita semua sebagai manusia tunduk, manut, dan taat kepada perintah Pencipta kita, yang menguasai kita, yang mengatur segala urusan kita, yang telah memberikan segalanya kepada kita. Harusnya demikian. Jadi kita meneladani langit di dalam menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wa idzal ardu muddat. Wa idza, dan apa? Apabila. Al-ard apa artinya? Bumi. Jadi kalau as-sama artinya langit, kalau al-ard bumi. Allah mengatakan wa idzal ard, dan apabila bumi pun muddat, akan diratakan. Nah, itu luar biasa. Ya, ini peristiwa kedua yang pasti terjadi tanpa ragu, bahwa kelak ketika tegaknya hari kiamat, bumi pun akan apa? Diratakan. Subhanallah. Artinya setelah di ayat pertama Allah Ta'ala ya menyebutkan tentang makhluk Allah yang ada di atas, yaitu langit. Di ayat yang ketiga Allah sebutkan makhluk Allah yang ada di bawah, yaitu bumi. Ada demikian. Nanti langit akan terbelah dan bumi akan diratakan. Subhanallah. Ya. Artinya dalam tafsir oleh para ulama disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti bumi itu akan diratakan. Ya. Bumi akan diratakan. Setelah gunung-gunungnya itu ya hancur, lebur, makanya bumi menjadi rata. Disebutkan dalam tafsir itu, nanti bumi ini akan menjadi luas, lapang, rata. Tidak ada lagi dataran rendah, tidak ada lagi dataran tinggi. Itu pada hari kiamat. Maksud dari firman Allah, bumi akan diratakan. Ada demikian. Sehingga ketika setelah bumi ini diratakan, ini cukup menampung manusia seluruhnya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, ada demikian. Saking banyaknya itu, ya, untuk nanti dimulai ya fase padang mahsyar. Ada demikian. Itu ya, ini ayat yang ketiga, bahwa bumi nanti pada hari kiamat akan diratakan. Nanti jamaah sekalian bisa lihat ya beberapa ayat lain yang bisa yang menjelaskan makna ayat ini. Dicatat aja ya, surat Ibrahim ayat 48. Surat Ibrahim ayat 48 ya. Dan juga surat Thaha ayat 105 sampai 107. Kita ulang ya, Ibrahim 48 dan juga Thaha 105 sampai 107 ayat. Bisa dilihat nanti. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alqat, ya, alqat dari kata alqa yang artinya mengeluarkan, memuntahkan. Nah, ini peristiwa lain yang akan dialami oleh bumi. Di samping bumi tadi diratakan, maka bumi pun nanti pada hari kiamat akan memuntahkan. Ya. Ma fiha, ma, apa artinya ma di sini? Apa-apa yang. Ma di sini bukan ma kata tanya, tapi ini ma kata sambung, yang artinya apa-apa yang. Wa alqat ma, dan bumi pun akan memuntahkan apa-apa yang fiha. Apa fi? Di dalam. Ha, di dalamnya. Di dalam di wilayah bumi. Artinya bumi pada hari kiamat setelah diratakan juga akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Air. Dan dalam tafsir disebutkan bahwa yang akan dimuntahkan oleh bumi pada saat itu maksudnya adalah ya, mayit-mayit, al-mauta, mayit-mayit. Jadi pada hari kiamat bumi akan memuntahkan mayit-mayit yang dikubur dan ditanam di dalamnya. Untuk apa? Untuk hari berbangkit. Untuk hari berbangkit. Lanjut, wa takhallat, dan bumi pun takhallat. Ya, takhallat artinya kosong, menjadi kosong. Ya, setelah bumi keluarkan tadi, ya, mayit-mayit yang ditanam dan dikubur di dalamnya, maka setelah dikeluarkan semua mayit tersebut, maka bumi pun menjadi kosong dari mayit-mayit itu, karena sudah dikeluarkan untuk hari berbangkit. Ya. Dan tidak tertinggal satu manusia pun yang masih ada di dalam bumi. Semua sudah dikeluarkan, ada demikian untuk hari berbangkit. Lanjut ayat kelima. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ayat kelima ini lafalnya persis seperti ayat keberapa? Kedua, betul? Ya. Ayat kelima lafalnya persis pengulangan seperti di ayat yang kedua. Sama-sama bunyinya wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bedanya kalau di ayat yang kedua itu untuk langit, sedangkan ayat kelima untuk bumi. Jadi langit dan bumi sama-sama wa adzinat li rabbiha, sama-sama tunduk, patuh, manut, taat kepada Rabbnya. Wa huqqat, dan memang sudah sepantasnya, memang sudah sepatutnya, ya, mereka berdua, langit dan bumi, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Jadi kalau langit itu patuh kepada Allah, untuk, ya, patuh kepada Allah karena diperintahkan untuk apa tadi? Terbelah. Dan bumi juga patuh kepada Allah karena diperintahkan untuk diratakan dan mengeluarkan mayit-mayit yang ada di dalamnya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata makhluk-makhluk Allah di alam semesta ini semuanya pada patuh, manut, tunduk, taat kepada Allah Sang Pencipta. Ini sebetulnya membuat kita malu. Ini sebetulnya membuat kita malu. Padahal makhluk-makhluk tadi makhluk-makhluk yang sangat besar. Mereka semua saja pada tunduk, patuh, manut kepada semua perintah Allah.
semua dipanggil. Ya ayyuhal insan, wahai segenap manusia. Innaka, inna apa arti inna? Sesungguhnya. Ka, ini kan bomir anta. Innaka sesungguhnya engkau. Sesungguhnya kamu. Engkau di sini balik kemana? Al-insan. Ya. Allah Ta'ala panggil, wahai manusia, sesungguhnya engkau kadihun. Nah itu kadih artinya bekerja keras. Sesungguhnya engkau wahai manusia telah bekerja keras, telah capek, telah lelah selama hidup di dunia. Ila rabbika, ila arti ila kepada rabbika, Rabb kamu. Yakni dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan, ya, seraya memanggil manusia bahwasanya sesungguhnya manusia itu seluruhnya, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang saleh maupun yang ahli maksiat, semua hidup di dunia itu capek, semua hidup di dunia itu lelah, semua bekerja keras. Yang beriman capek, yang orang kafir juga pada capek. Yang soleh capek, yang ahli maksiat itu pada capek. Bedanya, kalau orang beriman dan orang soleh, capeknya itu di dalam kebaikan, iman dan amal soleh. Sedangkan orang kafir dan ahli maksiat itu capeknya dengan apa? Kekafiran dan berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Sama-sama capek, sama-sama telah bekerja keras, ya, capek letih menjalani kehidupan dunia ini. Ila rabbik, yang semuanya itu akan menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadahan, ya, betul-betul telah bekerja keras. Famulaqi, fa, maka mulaqi artinya menjumpai, menemui. Mulaqihi, hi itu dia balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa setiap manusia apapun statusnya, mukmin ataukah kafir, soleh ataukah ahli maksiat, semua di dalam menjalani kehidupan ini dari mulai lahir sampai meninggal dunia, semua capek, semua lelah, semua bekerja keras, ya, dengan pekerjaan yang berbeda tadi, capek yang berbeda. Kalau orang beriman, orang soleh, capeknya dalam kebaikan, sedangkan orang kafir dan ahli maksiat, capeknya itu dalam keburukan. Dan semuanya akan ila rabbik, semua akan kembali pulang kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famulaqi, dan memang betul nanti pada hari kiamat semuanya akan berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Jadi semua manusia begitu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semua melakukan berbagai amalan, ya, baik amalan yang kebaikan ataupun yang keburukan, semua melakukan, ya. Kemudian semuanya nanti akan pulang kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjumpai Allah dengan membawa amalan yang dahulu pernah dikerjakan, dan Allah pun akan membalas yang manusia tersebut sesuai dengan, ya, amal perbuatannya. Mari kita sadari bersama. Jadi pelajarannya bahwa semua kita, ya, tanpa terkecuali, yang mukmin maupun yang kafir, yang saleh maupun yang ahli
Makanya di ayat 7 Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Fa artinya fa, maka, lalu, amma artinya adapun, man apa artinya man? Barang siapa orang yang utiya diberikan kitabnya. Apa maksudnya kitab di sini? Buku catatan amal. Diberikan biyaminihi. Dia apa? Dengan yamin. Yamin itu artinya tangan kanan. Biyaminihi dengan tangan kanannya. Ini kelompok yang pertama dari kalangan as-su'ada, orang-orang yang akan bahagia nanti di akhirat. Ya, sama waktu di dunianya termasuk capek, sama waktu di dunianya berjalan menuju pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah kabarkan bahwa golongan yang pertama ini, ya, akan diberikan kita buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Luar biasa, ya. Dan orang di akhirat yang akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, yang dimaksud adalah orang yang beriman. Seorang mukmin, dia akan diberikan buku catatan amalnya dan dia akan menerima buku catatan amal tersebut dengan tangan kanannya. Tangan kanan ini alamat baik, ya. Makanya sewaktu kita hidup di dunia, untuk aktivitas yang baik-baik kita gunakan tangan kanan. Ya. Makan, minum dengan tangan kanan, seperti itu, ya. Bagaimana nasib orang yang pertama ini kalau nanti menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan? Allah jelaskan di ayat yang ke-8 bagaimana nasibnya. Kata Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Artinya, maka saufa. Apa artinya saufa? Saufa itu artinya kelak, ya. Orang begini maka akan yuhasabu, dihisab, hisaban yasiran, dengan hisab yang yasiran. Yasiran maknanya sahlan, artinya mudah. Ini nasibnya. Ini nasib yang akan dialami oleh orang yang nanti menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, bahwa dia akan dihisab dengan hisab yang apa? Yang mudah, yaitu orang yang beriman. Nah, kita semua ini sampai detik ini masih hidup dan belum meninggal dunia. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita nikmat iman. Namun belum menjadi jaminan apakah kita sampai meninggal nanti masih tetap memegang keimanan ini atau tidak. Oleh sebab itu, ini harus menjadi mawas diri bagi kita. Iman modal selamat nanti di akhirat. Jangan sampai seseorang, ya, batal keimanannya sewaktu hidup di dunia, lalu ternyata nanti di akhirat dia akan terima buku catatan amalnya bukan dengan tangan kanannya. Ini mengerikan, ya. Maka iman ini harus terus kita jaga. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Jadi nasib yang akan dialami oleh golongan yang pertama adalah akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Baik, pada hari kiamat nanti, kalau ditanya bagaimana caranya hisab yang mudah tersebut, dijelaskan oleh para ulama. Hisab yang mudah itu caranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kayak yang kita bacakan hadis ini. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang kita bawakan di sini milik Al-Bukhari.
Nabi SAW bersabda, saya baca terjemahnya langsung biar cepat. Sesungguhnya Allah nanti ya di akhirat akan ya menyuruh orang beriman untuk mendekat. Ya, jadi Allah Ta'ala akan dekatkan orang mukmin kepadanya. Lalu Allah pun akan menutup tirai tabir hijab ya, untuk menutup hamba yang beriman tersebut. Artinya kata para ulama, hisab yang mudah bagi orang beriman itu akan dilakukan secara tertutup. Hanya antara Allah dengan hamba yang beriman. Tidak dilihat, tidak didengar, tidak dipertontonkan kepada makhluk yang lain. Ini hisab yang mudah. Jadi hanya antara Allah dengan hambanya yang beriman saja. Makanya tadi kata Nabi SAW, Allah tutup dengan hijabnya, ya, dengan tirai yang menutupi hamba tersebut. Lalu Allah pun akan berfirman, apakah kau mengakui dosamu yang ini? Apakah kau mengakui juga dosamu yang itu? Artinya kata Nabi SAW, ketika hisab yang mudah tersebut ya dalam kondisi tertutup, Allah Ta'ala ya mengajak hamba yang mukmin untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang sempat pernah dilakukan sewaktu hidup di dunia. Dia mukmin, dia bertauhid, matinya di atas iman, matinya di atas tauhid, tidak berbuat syirik. Tapi dia pernah melakukan sejumlah dosa dan maksiat sewaktu hidup di dunia. Allah jadi ya Allah suruh ya Allah ajak hamba mukmin tersebut untuk mengakui dosa-dosanya. Disebutkan oleh Nabi SAW, sampai pada akhirnya ya Allah Ta'ala telah jadikan hamba tersebut mengakui semua dosa-dosa yang dia pernah perbuat. Lalu dia pun sudah mendapati dirinya akan celaka, akan binasa. Jadi ini ya yang sempat dirasa oleh hamba yang mukmin sewaktu dihisab. Sewaktu Allah suruh, sewaktu Allah ingatkan sejumlah dosa-dosa yang pernah dia berbuat, dan Allah ajak hamba tersebut untuk mengakui, akhirnya hamba yang mukmin tersebut sempat menyangka dan mengira bahwa dia akan celaka karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ternyata apa yang Allah firmankan, Allah mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Artinya, aku telah tutupi dosa-dosamu itu tersebut sewaktu hidup di dunia, dan pada hari ini aku akan ampuni semuanya untukmu. Subhanallah. Ini yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Luar biasa. Luar biasa. Ini menunjukkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan menghisab hambanya yang mukmin dengan hisab yang mudah. Caranya tadi secara tertutup, tidak dibeberkan kepada orang lain. Yang kedua, Allah Ta'ala hanya paparkan dosa-dosa yang pernah dia perbuat untuk diakui. Dan Allah Ta'ala menyebutkan tadi, mengatakan, aku telah tutupi untukmu dosa-dosamu tersebut sewaktu di dunia, sehingga orang-orang pada gak tahu, dan hari ini aku ampuni dosa-dosa tersebut bagimu. Subhanallah. Ini
maksiat. Makanya harapan terakhir kita itu adalah iman. Iman ini harga mati. Jangan ditukar dan jangan digadaikan dengan dunia apapun. Apakah itu iming-iming jabatan, harta benda duniawi, jodoh dan lain sebagainya. Iman harus dijaga. Tidak boleh murtad, tidak boleh pindah agama. Karena iman ini harapan terakhir. Saya ulang, iman itu harapan terakhir. Karena kita semua punya banyak dosa. Ada demikian. Berhubung waktu ya, udah habis. Baik, kurang lebih maaf. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi yang berbicara dan juga bagi yang mendengar. Dan semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semua di sisa akhir hidup dunia ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua husnul khatimah, akhir hidup yang baik, dan Allah kumpulkan kita kembali di surga firdausnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Diberi tanda yang diingat-ingat di ayat yang ke-8 tadi. Wassalam.